Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih kalian? Waalaikumsalam Ibu, baik. Gimana? Waalaikumsalam Masih Ibu. semangat? Alhamdulillah baik Ibu Alhamdulillah. kabarnya. Ibu gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana masih semangat gak di Alhamdulillah. perkuliahan terakhir kita ini sebelum UAS? Semangat banget Ibu. Semangat banget. Ibu lihat kan dari muka saya. Ya, Ibu juga baik, baik, udah baik, baik. semangat banget, nggak sabar gitu. Oke. Enggak sabar banget ya. Oke, kita langsung aja ke materinya ya berarti ya. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. eh Mahira Konita Putri. Hadir Bu. Oke, bagus. Regita Anastasia. Hadir Bu. Oke. Nur Zahra Syahira. Ibu maaf untuk Ya. Nura. Tadi dia ngechat saya kalau misalnya dia lagi sakit. Nanti. Oh ya Allah. Ya udah, semoga cepat sembuh ya untuk Nur Zahra Syahira. Iya, oke. Tapi minta tolong kabarin Bapak yang PJ, tolong kabarin dia untuk chat saya lagi ya. Oke Bu, ntar sekalian saya mintain surat izinnya ya Bu untuk saya kasih ke Ibu. Baik, 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 baik. Oke. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat kalian? Share Iya, screen Ibu terlihat apakah Ibu. sudah terlihat? Oke, Lihat Ibu. baik. Bentar, saya full screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Em, Mata kuliah hari ini, kelas hari ini, saya akan membawakan materi tentang struktur pasar. Sebelumnya, Ibu tuh akhir-akhir ini mendapatkan berita bahwa persaingan sengit antara Tanah Abang dan e-commerce nih. Mampukah pasar tradisional bertahan di era digital? Beritanya seperti itu. Soalnya kayak ceritanya tentang kayak Tanah Abang adalah pusat perbelanjaan tekstil dan pakaian terbesar di Asia Tenggara kan. Dari dulu Tanah Abang tuh paling dibagus-baguskan. Dari dulu masyarakat Indonesia tuh kalau beli apa-apa di Tanah Abang gitu kan. Kemudian telah menjadi tulang punggung perdagangan tekstil di Indonesia selama puluhan tahun dengan ribuan kios yang menawarkan berbagai jenis kain dan pakaian. Pasar ini menjadi destinasi utama bagi pembeli grosir maupun eceran, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tanah Abang menghadapi tantangan besar akibatnya pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia. Menurut kalian, faktor apa saja sih yang melatar belakangi persaingan sengit antara pasar Tanah Abang dan e-commerce ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, langsung aja on mic ya. Ibu saya mau coba jawab. Oke, boleh. Jadi menurut pandangan saya, apakah Tanah Abang bisa eh, bersaing dengan e-commerce? Menurut saya sih nggak bisa ya Bu ya. Karena sekarang juga Tanah Abang tuh walaupun masih rame tapi sudah berkurang. Karena menurut saya tuh lebih worth it tuh beli di e-commerce. Kenapa? Karena yang pertama, e-commerce itu kita tinggal menggunakan HP, tinggal klik-klik, dan barangnya kemudian hari akan datang. Sedangkan kalau pasar Tanah Abang, kita harus datang dulu ke sana. Belum lagi Tanah Abang itu kan padat penduduk ya Bu ya. Juga banyak juga, maaf, kriminal-kriminal seperti pencopet juga. Walaupun di pasar Tanah Abang itu bisa terbilang murah, di e-commerce sekarang juga sudah mulai banyak menyediakan potongan-potongan harga. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Regita untuk jawaban kamu. Oke, menurut Ibu juga betul. Ibu sependapat sama Regita ini. Eh, Faktor yang paling utama yaitu karena perbedaan harga, betul. Karena harga produk yang dijual di platform e-commerce seringkali lebih rendah dibandingkan dengan harga di Tanah Abang, sehingga masyarakat lebih milih
e-commerce dong daripada Tanah Abang. Terus misalnya kayak contohnya nih, seperti baju brokat dan rok batik di e-commerce dijual dengan harga sekitar 130.000. Sementara di Tanah Abang harga yang sama bisa mencapai 145.000. Terus hingga 160.000. Perbedaan harga ini kan menjadi salah satu faktor penting yang membuat konsumen khususnya di era digital ini lebih memilih untuk berbelanja melalui e-commerce kan, daripada harus datang langsung ke pasar tradisional tersebut. Oke, kita langsung aja masuk materinya ya. Nah, Ibu di sini ada video YouTube, kita dengarkan dulu ya, kita lihat dulu videonya. Sebelumnya ada suara masuk gak ke dalam Zoom ini? Pas Nggak ada, Ibu. tidak ada ya? Hai, Oh, udah kamu ada, Ibu. tentu pernah pergi ke pasar, bukan? Oke. Eits, jangan berpikir kalau pasar itu identik dengan becek-becekan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Iya, pasar itu tempat bertemunya calon penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu taunya pasar itu bangunan yang ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak dapat kita sentuh ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan. Nah, berikut adalah pengertian pasar. Jadi pasar itu tempat jual belinya suatu barang ya. Oke. Nah, sedangkan kita membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar itu dalam perekonomian adalah suatu keadaan pasar yang dapat memberikan informasi tentang aspek-aspek yang mempunyai dampak penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Nah, jenis-jenis pasar ini memiliki 4 jenis, yaitu pertama, persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang memiliki banyak sekali pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk yang identik sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan. Karakteristiknya juga yaitu banyak penjual dan pembeli, kemudian barang homogen, lalu penjual dan pembeli adalah price taker, lalu perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Seperti itu. Kemudian keseimbangan pasar persaingan sempurna. Jadi di sini ada keterangan MR yaitu pendapatan marginal, MC adalah biaya marginal, P adalah harga jual produk, AR adalah pendapatan rata-rata, D itu permintaan. Jadi keseimbangan pasar persaingan sempurna ini memiliki 3 rumus. Jadi kalau misalkan pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal. Kemudian harga jual produk itu sama dengan pendapatan marginal sama dengan juga pendapatan rata-rata sama dengan juga permintaan. Kemudian harga jual produk sama dengan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal gitu. Kemudian di sini ada laba. Labanya itu laba ini memiliki 3 rumus, yaitu TR dikurang TC, TR dibagi Q, kurang TC dibagi Q, terus P dikurang ATC dikali Q. Jadi TR ini pendapatan total dikurang biaya total, kemudian rumus kedua itu pendapatan total dibagi quantity dikurang biaya total dibagi quantity. Kemudian rumus ketiga itu harga jual produk dikurangi rata-rata biaya total dikali quantity tersebut. Kemudian di sini ada keputusan jangka pendek untuk tutup sementara. TR itu kurang lebih kurang dari
FC, kemudian TR dibagi quantity dikurang dari FC dibagi quantity. Kemudian P kurang dari AVC. Kemudian biaya di sini juga ada biaya hangus atau sangkos biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diperoleh kembali. Bagi dunia usaha, hal ini berarti ketika memutuskan apakah akan melanjutkan produksi atau menghentikan produksi, perusahaan harus mengabaikan biaya tetap yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, mereka harus fokus pada biaya marginal dan biaya variabel untuk menentukan tingkat output yang optimal. Kemudian, mengapa perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tetap berbisnis jika laba nol? Walaupun perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi mereka masih mempunyai laba akuntansi positif. Laba akuntansi ini menunjukkan bahwa perusahaan secara efektif menutupi biaya-biayanya dan memberikan keuntungan yang sesuai dengan investasi, waktu, dan uang yang dilakukan pemilik. Oleh karena itu, meskipun perusahaan-perusahaan di pasar persaingan sempurna mungkin tidak memperoleh keuntungan ekonomi dalam jangka panjang, mereka dapat tetap beroperasi selama mereka memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya peluang, sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan dalam bisnis. Kemudian, ada pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah apa perbedaan antara pendapatan dan keuntungan perusahaan? Menurut kalian, mana yang dimaksimalkan oleh perusahaan dalam pasar persaingan sempurna? Yang bisa boleh Saya dijawab. mau jawab. Oke, baik, Regita. Jadi dalam persaingan sempurna itu menurut saya yang harus dimaksimalkan adalah keuntungan daripada pendapatan. Oke, Ya. betul. Yang harus dimaksimalkan keuntungan dari daripada pendapatan itu ya. Oke, lanjut kita ke pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah penjualnya lebih sedikit daripada jumlah pembelinya. Perusahaan memiliki tingkat kendali tertentu atas harga yang mereka tetapkan. Pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu produk yang terdiferensiasi, produk yang ditawarkan oleh perusahaan tidak sepenuhnya homogen. Ada perbedaan dalam hal merek, kualitas, fitur, atau layanan tambahan yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Yang kedua ini ada hambatan masuk pasar, ada kendala atau biaya yang tinggi bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ini bisa berupa biaya modal yang besar, paten, lisensi, atau kendali atas sumber daya penting. Yang ketiga ini jumlah penjual yang terbatas. Jumlah perusahaan di pasar relatif sedikit, sehingga masing-masing perusahaan memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Selanjutnya, jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 pasar ya. Yang pertama pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli. Ibu akan bahas dari pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah perusahaan yang merupakan satu-satunya penjual suatu produk tanpa ada pengganti yang mirip, atau lebih jelasnya lagi, pasar di mana hanya ada satu penjual untuk suatu produk atau jasa yang tidak memiliki pengganti dekat. Monopoli memiliki kekuatan pasar yang jauh lebih besar daripada perusahaan tunggal manapun di pasar persaingan sempurna. Di sini ada gambar, yaitu kurva permintaan untuk perusahaan kompetitif dan monopoli. Yang bagian kiri adalah kurva permintaan perusahaan kompetitif, yang sebelah kanan ini adalah kurva permintaan monopolis. Karena perusahaan kompetitif adalah penerima harga, pada dasarnya mereka menghadapi kurva permintaan horizontal, seperti pada panel A. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya produsen di pasarnya, ia menghadapi kurva permintaan itu pasar yang menurun seperti pada panel B. Akibatnya
perusahaan monopoli ini harus menerima harga yang lebih rendah jika ingin menjual lebih banyak hasil produksi, begitu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik monopoli. Monopoli ini memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Yang pertama adalah penjual tunggal. Hanya satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Selanjutnya produk unik. Barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki substitusi yang sempurna. Terus yang ketiga ini kekuasaan penetapan harganya. Perusahaan monopoli ini dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dari biaya marginal produksinya. Ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana perusahaan hanya menerima harga. Terus hambatan masuk yang tinggi. Ada banyak hal yang membuat perusahaan lain sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memasuki pasar. Hambatan ini bisa juga berupa paten, lisensi pemerintah, terus kontrol atas sumber daya alam yang unik, atau biaya produksi yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah diskriminasi harga. Praktik bisa menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda kepada pelanggan berbeda. Begitu. Kemudian ada kebijakan publik. Itu yang pertama ada hukum anti monopoli, yang kedua ada regulasi, yang ketiga ada kepemilikan publik. Itu kebijakan publiknya. Terus pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik itu adalah yaitu struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa tetapi tidak identik. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap perusahaan memiliki monopoli atas produk yang dibuatnya, tetapi banyak perusahaan lain yang membuat produk serupa yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama, begitu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, juga berbagai macam. Yang pertama adalah banyak penjual. Ada banyak perusahaan yang bersaing untuk kelompok yang sama pelanggan. Terus yang kedua, diferensiasi produk. Setiap perusahaan menghasilkan produk yang sedikit berbeda dengan perusahaan lain. Jadi, alih-alih menjadi pengambil harga. Masing-masing perusahaan menghadapi kurva permintaan yang miring ke bawah. Yang ketiga, bebas masuk dan keluar. Perusahaan dapat masuk atau keluar pasar tanpa batasan. Dengan demikian, jumlah perusahaan di pasar menyesuaikan hingga keuntungan ekonomi tercapai didorong ke nol. Selanjutnya adalah keseimbangan jangka pendek pasar persaingan monopolistik. Jadi di sini ada pesaing monopoli. Seperti halnya perusahaan monopoli memaksimalkan laba dengan memproduksi kuantitas di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Perusahaan pada panel A memperoleh laba karena pada kuantitas ini harga lebih besar daripada biaya total rata-ratanya tersebut. Sedangkan perusahaan pada panel B harganya itu memperoleh kerugian malah karena pada kuantitas ini harga lebih kecil daripada biaya total rata-rata tersebut. Selanjutnya adalah keseimbangan jangka pendek pasar persaingan monopolistik. Dua karakteristik menggambarkan equilibrium jangka panjang dalam pasar persaingan monopolistik. Seperti dalam pasar monopoli, harga melebihi biaya marginal, P lebih besar daripada biaya marginal. Kemudian kesimpulan ini muncul karena maksimalisasi laba mengharuskan pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Dan karena kurva permintaan yang menurun, membuat pendapatan marginal lebih kecil dari harga. Seperti dalam pasar persaingan, harga sama dengan biaya total rata-rata. Kesimpulan ini muncul karena masuk dan keluar bebas mendorong laba ekonomi menjadi nol dalam jangka panjang. Karakteristik kedua menunjukkan bagaimana persaingan monopolistik berbeda dari monopoli, karena monopoli adalah satu-satunya penjual produk tanpa substitusi yang dekat. Ia dapat memperoleh laba ekonomi positif, bahkan dalam jangka panjang sebaliknya,
Karena pasar persaingan monopolistik memiliki akses bebas, laba ekonomi perusahaan dalam jenis pasar ini didorong menjadi nol dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah Ibu akan membahas bagaimana kelebihan pasar persaingan monopolistik. Kelebihannya itu banyak produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Terus yang kedua ini kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Terus yang ketiga ini pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar itu kebutuhan sehari-harinya tersedia dalam pasar monopolistik begitu. Terus selanjutnya adalah kekurangannya. Tadi kan kita bahas kelebihan pasar monopolistik. Sekarang kekurangannya. Kekurangan pasar monopolistik itu memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, terus kuantitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Karena pemain dasar di dalamnya memiliki skala ekonomi yang cukup tinggi. Terus yang ketiga ini, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen tersebut. Selanjutnya adalah ya yang terakhir ini contoh pasar persaingan monopolistik itu kan kayak contohnya mobil nih, Toyota, Honda, dan Nissan memiliki model dan fitur yang berbeda, meskipun semuanya adalah mobil begitu. Contohnya lagi lipstick itu ada berbagai macam merek, tapi semuanya tuh adalah lipstick intinya kan. Terus mie instan juga kita mempunyai berbagai merek seperti Indomie, mie sedap, mie gaga, dan lain-lainnya. Tapi ujung-ujungnya itu semuanya adalah mie instan begitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa itu pasar persaingan monopolistik? Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah bahas pasar persaingan monopolistik. Yang bisa tolong dijawab. Ya, saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh, silakan. Nah, jadi struktur pasar di mana di dalamnya tuh banyak perusahaan yang menjual produk yang sama, tapi nggak identik. Betul. Oke, terima kasih Mahira. Oke, Ya, sama-sama, betul. Bu. Ya, jadi struktur pasar persaingan monopolistik ini adalah struktur pasar di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa, tetapi itu tidak identik seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah pasar oligopoli. Selain dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli adalah pasar monopolistik yang telah dikemukakan sebelumnya. Jenis pasar lain yang banyak ditemui adalah pasar oligopoli sebenarnya kalau di dunia perpasaran ya. Pasar oligopoli ini merupakan pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual produk yang homogen atau berbeda corak yang berbeda tersebut berlangsung dalam bentuk merek, kualitas, atau model atau fashion, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar besar atau disebut price leader. Di Indonesia, pasar oligopoli dapat dengan mudah kita jumpai pada pasar semen, pasar layanan operator, kemudian pasar otomotif, terus kemudian serta pasar yang bergerak dalam industri berat seperti industri mobil, contohnya Mitsubishi, Nissan, Datsun, Isuzu, Toyota, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih timbulnya pasar oligopoli ini? Ada beberapa kondisi yang menjadi penyebab munculkannya pasar
ini, yaitu seperti yang pertama itu adanya produsen yang beroperasi dengan skala besar sehingga hanya ada beberapa produsen saja. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, sepeda motor, peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Dalam proses produksi, perusahaan tersebut membutuhkan teknologi tinggi atau kayak seperti padat modal gitu ya. Sehingga jika tidak diproduksi dengan skala besar, perusahaan tersebut tuh tidak akan mendapatkan keuntungan normal begitu. Terus yang kedua ini memiliki investasi besar untuk dapat masuk dalam industri ini, setidaknya menyiapkan modal triliunan rupiah. Lumayan ya untuk memberikan modal untuk bikin pasar oligopoli ini. Kemudian yang ketiga ini adalah memiliki hubungan khusus dengan pelanggan. Keempat ini ada menguasai pasar dan dapat mengawasi pasar. Yang kelima ditunjukkan oleh pemerintah. Yang keenam ada hak patennya terlebih dahulu sebelum membuat pasar oligopoli. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Seperti sebenarnya sama aja, mungkin hampir beda dikit doang dengan pasar-pasar yang lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli ini yang pertama adalah terdapat beberapa perusahaan atau penjual. Tuh, atau yang disebut few number of firms. Yang kedua itu adalah produk homogen atau terdiferensi atau produk pada pasar oligopoli ada kalanya homogen seperti pada industri penghasil barang mentah atau contohnya kayak baja dan aluminium, dan industri bahan baku contohnya seperti semen dan bahan bangunan, dan ada kalanya juga memproduksi barang yang berbeda corak seperti industri barang, jadi contohnya seperti kayak mobil, sepeda motor, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sulit memasuki perusahaan baru. Pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri ini karena selain mengeluarkan investasi atau modal besar yang seperti tadi dibilang bahwa investasi besarnya harus triliunan rupiah, karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibandingkan perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang yang sama, namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru tersebut. Jadi mungkin kalau lewat pasar oligopoli kan kenal ya, maksudnya pembeli penjualnya, jadi konsumen ini tidak bakal ke perusahaan baru tersebut gitu. Terus yang keempat ini pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Kadang lemah, kadang kuat, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Tuh. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar oligopoli. Berdasarkan produk yang diperdagangkan, pasar oligopoli dapat dibedakan dua jenis, yaitu yang pertama adalah pure oligopoli atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah oligopoli murni. Jenis ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang homogen atau identik. Contohnya pasar semen, produk air mineral. Terus yang kedua, differentiated oligopoli atau disebut dalam bahasa Indonesia itu oligopoli diferensial. Pasar merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan berbeda corak. Contohnya seperti pasar mobil, pasar sepeda motor. Selanjutnya adalah hubungan antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Dalam menetapkan harga produknya, perusahaan oligopoli mempunyai beberapa model, yaitu non-collusive oligopoli atau oligopoli tanpa kesepakatan. Yang pertama atau oligopoli dengan kesepakatan. Yang pertama, Ibu akan oligopoli tanpa kesepakatan. Yang perusahaan tidak saling bersepakat dalam penentuan harga, baik harga maupun jumlah produk yang dihasilkan cenderung berbeda. Terdapat beberapa hal yang mungkin terjadi dalam pasar oligopoli tanpa kesepakatan ini, yaitu 3/4. A
bila terdapat satu perusahaan yang mencoba memperbanyak jumlah produksinya agar harga jual produknya relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya, maka langkah ini akan diikuti oleh pesaing dengan menurunkan harga jual produknya. Bila satu perusahaan menurunkan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksi dengan maksud untuk menguasai pangsa pasar, maka akan diikuti oleh perusahaan lain, baik dengan cara menurunkan harganya semata atau menurunkan harga dengan cara menjual lebih banyak produknya di pasar. Terus yang C ini bila satu perusahaan menaikkan harga jual produknya, baik dengan cara mengurangi jumlah produksinya, maka perusahaan lain itu relatif akan tidak akan mengikuti menaikkan harga begitu. Terus yang kedua ini membahas oligopoli dengan kesepakatan. Perusahaan saling bersepakat dalam menentukan harga untuk menghindari adanya perang harga atau perang promosi produsen mengadakan kartel atau kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa market sharing cartel, centralized cartel, dan price leadership. Yang pertama kita bahas itu kesepakatan membagi pasar atau disebut market sharing cartel. Market sharing cartel ini merupakan bentuk kartel di mana para anggota diberi hak beroperasi pada daerah tertentu. Contohnya seperti DuPont of US memasarkan di Amerika Serikat dan Amerika Utara, dan Imperial Chemical of UK memasarkan di Inggris dan Mesir. Terus yang B ini centralized cartel atau disebut kartel sentral. Kartel sentral ini merupakan perjanjian kerjasama antara oligopoli untuk menghasilkan produk dengan tingkat harga monopoli tertentu dan mengelokasikan kuota tertentu. Terus selanjutnya adalah hambatan memasuki pasar oligopoli. Faktor penting yang menyebabkan perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar oligopoli diantaranya itu yang pertama biaya produksi disebabkan karena perusahaan yang berpengalaman dalam dapat menurunkan biaya produksi karena memiliki kemampuan dan pengalaman berproduksi. Terus yang selanjutnya adalah produktivitas tinggi karena pekerja mempunyai masa kerja yang cukup. Terus perusahaan mempunyai hubungan yang baik dengan bank sehingga modal kerja mudah diperoleh untuk pembelian bahan yang lebih murah. Kemudian hasil produksi yang istimewa. Keistimewaan suatu barang karena memiliki beberapa ciri-ciri yaitu produk recognition atau terkenal, masyarakat sudah percaya dan sangat setia terhadap barang tersebut. Apabila tidak memiliki keistimewaan, lain sulit untuk menggeser konsumsi barang tadi. Contohnya adalah masyarakat sudah percaya dengan sepeda motor Jepang, mereknya Honda atau Yamaha. Sulit bagi sepeda motor lain seperti kayak Cina, Korea, seperti Jialing, KTM, Kanzen untuk bisa bersaing karena konsumen ini sudah mengetahui yang sejak dulu lebih terkenal begitu. Oke, berikut adalah sekian dari materi untuk hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Apakah kalian sudah paham? Ibu, sebelumnya kita semua udah paham. Juga kita semua mau nanya bagian untuk UAS minggu depan itu tugasnya seperti apa ya, Bu? Terus terkait pengumpulannya itu waktunya kapan? Oke, terima kasih Regita atas pertanyaan tentang UAS. Jadi saya udah mikirkan UAS kali ini tuh kalian milih take at home atau milih ngerjain di kampus, tapi saya kasih 10 soal, tapi kalau take at home saya kasih bikin video tentang struktur pasar kayak pasar oligopoli, monopoli, monopolistik, pasar persaingan sempurna seperti itu, dan membeli barang-barang yang ada di pasar untuk membantu UMKM. Tuh. Untuk deadline-nya kalau take at home itu saya kasih tanggal sampai 25 Desember apakah cukup kalau take at home. Tapi kalau misalkan ngerjain kampus, hari itu juga selesai mata kuliah saya itu juga udah selesai. Tuh. Kebetulan anak-anak yang lain juga udah pada minta di grup itu, kita milihnya take home aja, Ibu. Oke, baik. Untuk UAS ya, pada milih take at home ya.
Untuk deadline-nya apakah kalian setuju kan? Berarti tanggal 25 Desember. Ibu, anak-anak juga pada minta itu, apa namanya, keringanan. Oh, kenapa tuh minta keringanan? Kan itu mudah banget, cuman bikin video bersama orang-orang pasar dan menentukan pasar ini apa nih, oligopoli atau apa gitu. Maaf Bu, tapi kita kan minggu depan udah minggu-minggu UAS juga ya. Jadi kita juga ada tugas-tugas yang lain. Jadi mohon untuk keringanannya proker ini minggu depan deadline-nya. Ya, boleh deh, boleh. Oke, gitu aja. Nanti berarti deadline-nya kan hari ini hari Senin ya. Berarti deadline-nya dikasih ke saya hari Senin ya. Ya baik, makasih Bu. Jam 23.59 harus sudah dikirim, PJ-nya harus sudah ngirim semuanya, videonya dikirim ke YouTube, kemudian linknya kirim ke saya, oke? Oke, Baik Ibu. sekian. Ada yang dipertanyakan lagi? Tidak Ibu, sudah paham. Oke, baik. Udah, kurang lebihnya mohon maaf untuk kelas ini. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak ya, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Sama.